I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dasdaningrum, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas C NPM 20-101-0210. Saya dari Fakultas Syariah, dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradipta, MHI, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkan syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum, terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadahan, perkawinan, perceraian, dan waris diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Baiklah, yang kedua yaitu elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis atau mudah diubah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerintahkan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam menjadi dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Baiklah, yang berikutnya itu yang ketiga, universal. Universal atau alami berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harusnya dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidak ketahuilah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya 107. "Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya bagi pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Baiklah, berikutnya yaitu yang keempat, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, meniadakan kepicikan, yang kedua, menyedikitkan tugas, yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, 4. Memerintahkan kemaslahatan manusia, 5. Mewujudkan keadilan yang merata. Baiklah, yang kelima yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalin yang berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat "tetapi janganlah berlebih-lebihan." Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Baiklah, yang keenam yaitu hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'akudi.
Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'budi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mu'alaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela. Sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, sedangkan ta'quli adalah sebaliknya. Baiklah, yang ketujuh yaitu bersifat ta'budi. Lebih jelasnya, ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni, artinya maka yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Baiklah, yang ke-8 yaitu bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akul ini bersifat duniawi, yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bentuk nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahatnya di dalamnya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Dari singkat dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 心溶けたように恋してても切ないフレーバー